Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Novianto Purwowibowo. Saya mengajar di SMK Budati Kota Cirebon. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 TKP bidang studi sejarah Indonesia, materi masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Mohon saran dan bimbingannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa ya bersama-sama untuk ketua kelas. Mungkin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ngomong kita dulu sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak mau absen dulu. Yang pertama, Asti, Hadir. Nina, Hadir. Cindy, Hadir. kemudian Tiara, Hadir. Surlela, Hadir. Bibian, Fenty, Hadir, Pak. Andi Bulan ya, Putri, Hadir. Kurnia, Hadir. Tuti, Hadir, Om. Meni, Hadir. Cindy, Amanda, Lucy, Indri, Kurnia, Kurnia ya, Putri, Tiara Putri, terakhir ya, Tiara Putri. Kemudian mari kita cek dulu kesiapan kalian. Apakah kalian sudah siap semua untuk pembelajaran? Iya. Siapa? Fabian, Rafi? Sudah. Ya, kemudian mari kita ice breaking bersama-sama supaya kalian tetap semangat di dalam pembelajaran. Iya. Ayo, mari kita berdiri dulu. Ayo kita tidur. Mari kita tidur. Ya, mulai ya. Mana senyummu? Ini semua. Mana semangatmu? Ini satu. Sejarah Indonesia? Oke. SMK? Bisa. Akan kau berganti? Yes, yes, yes. Ya, untuk materi yang akan kita bahas kali ini, yang akan kita pelajari, yaitu materinya masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya. Nah, di sini tujuan untuk mempelajari materi ini, yang pertama itu supaya kalian peserta didik dapat menjelaskan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian peserta didik pun dapat menyusun tugas-tugas tentang teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kalian juga peserta didik harus bisa menyajikan informasi tentang teori-teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia dengan menggunakan, nanti kita menggunakan model walkat, yaitu seperti yang nanti kita bikin ya untuk proyeknya. Kemudian peserta didik dapat membandingkan dari teori-teori Hindu dan Buddha tersebut, ya kan? Nah, kemudian untuk sebagai pematih, Bapak mau menanyakan apakah kalian pernah melihat candi? Pernah. Udah pernah melihat candi? Pernah. Candi itu seperti apa? Batu. Bangunan yang menggunakan batu. Salah satunya candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu salah satu peninggalan dari Buddha. Dari Buddha. Nah, kemudian di sini kalian nanti akan tahu sebenarnya candi itu digunakan untuk apa. Tahu nggak? Candi itu digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi candi itu digunakan untuk ibadah umat Buddha.
Nah, kemudian mari untuk materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan beberapa materi. Ya, nanti kita lihat dari video. Di situ akan melihat materi mengenai hidup Buddha di Indonesia, ya, atau Nusantara. Bareng-bareng, nanti kita lihat bareng-bareng. Nanti kalian tolong diperhatikan mengenai video tersebut karena di situ akan membahas materi tersebut nanti di dalam LKPD sebagai tugas kalian. Mari kita simak bersama-sama. Adalah pemimpin masyarakat, guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu Kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Berdasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf pahlawan terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Mana adalah satu-satunya golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf pahlawan. Teori ini juga memiliki kesalahan, guys. Meskipun hanya orang saja yang bisa membaca kitab Veda, namun terdapat tantangan di mana para benar-benar pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia, pastinya harus menyeberangi lautan, ya guys. Teori Ksatria. Teori ini didukung oleh Frederick David Campos, Ramesh Chandra Manjunda, dan J. Ammons. Menurut teori ini, golongan ksatria atau bangsawan lain yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antar kerajaan di India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang ditemukan oleh Bush dan George Quiris ini menyebutkan bahwa orang Indonesia lain yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja India untuk membangun wihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, selesai. Kita tadi baru melihat videonya ya mengenai materi masuknya ini dan juga di Indonesia. Nah, kemudian dari kalian melihat video tersebut, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, Apa? teori yang paling kuat terkait masuknya Hindu Buddha di Indonesia apa, Pak? Teori yang paling kuat masukkan di Hindu Buddha di Indonesia. Teori yang paling kuat yaitu teori Waisa, di mana teori Waisa ini yaitu mayoritas yaitu berdagang. Sedangkan masuknya Hindu dan Buddha itu dengan menggunakan jalur berdagang. Nah, makanya teori Waisa ini benar-benar teori yang benar-benar kuat. Yang pertama masuk ke Indonesia bukan hanya di Indonesia saja, tapi di Asia Tenggara. Kemudian ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, asik. Apa perbedaan Hindu dan Buddha, Pak? Perbedaan antara Hindu dan Buddha, perbedaannya ada beberapa perbedaan.
antara Hindu dan Buddha. Yang pertama yaitu agama dan kebudayaannya, di mana kerajaan ini didominasi oleh agama Hindu dan dari kebudayaan India. Dan kemudian kerajaan Buddha baru didominasi oleh agama Buddha dan kebudayaan yang berasal dari India dan Asia Tenggara. Jadi keduanya ini memiliki pengaruh budaya India, namun terdapat ada beberapa perbedaan dan keyakinan dan praktek keagamaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, di mana arsitektur dan seni bentuk bangunan itu berbeda-beda, di mana kerajaan Hindu dan Buddha memiliki gaya arsitektur dan seni yang berbeda. Di sini bahwa dekorasi seperti di Candi Borobudur, sementara ini seni budaya lebih sederhana dan cenderung menggambarkan ajaran-ajaran agama seperti yang sering kita lihat kan, bukan ada aksara yang lainnya itu hampir sama seperti patung-patung Buddha dan itu. Ya, oke. Kemudian kita akan lanjut untuk tugas kita bersama-sama, yaitu kita akan menggunakan tugas yaitu membuat plakat dengan menggunakan metode magnetik. Nanti Bapak akan bagikan tugas untuk kalian, yaitu kita bikin berkelompok. Ya, di sini kita bikin 4 kelompok. Dari keempatnya ini ada yang 5 atau 4 kan, 4 atau 5 orang. Kemudian Bapak akan bagikan bahan-bahannya sama LKPD. Dibagi dulu kelompoknya. Udah Pak. Udah dibagi semua. Ini ada 4. Yang belum kita pindah, silakan. Yang di sini 1 kelompok, sini 2 kelompok berarti ya. Cuma di sini. Oh. Nggak ada HP. Kabel. Ya. Hah? Pinjek ini. Dah. Gua ya, karena. Gua sih. Saya asli ya. Ya, ini Bapak bagikan bahan bacaannya ya buat kelompok. Nanti kalian bisa ngisi di sini. Ya.
ini nanti dijadwalkan ya kalian mengerjakan ini selama 30 atau 40 menit ya supaya cepat selesai. Bener kan, Dir? Pak, tapi ini segini aja ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan lain setelah kalian membuat tugas proyek kalian yang dibikin, ya kan, mengenai teori maksudnya Hindu dan Buddha. Ya, nanti kita presentasikan per kelompok, ya kan, per kelompok. Nanti Bapak bikin acak. Bikin acak. Nanti Bapak menggunakan aplikasi untuk pengacakan. Ya, di sini setiap Bapak bikin ada 4 kelompok berarti ya. Di sini Penti kelompok 1, Tiara kelompok 4, Noni kelompok 3, Asti kelompok 2. Mari kita acak dulu. Yang pertama, kita acak. Assalamualaikum warahmatullahi
ingin menjelaskan tiga hal teori masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Penelitian mengajukan keberatan baik terhadap teori kesatria ataupun teori Waisya. Keberatan pertama adalah mengenai kolonisasi. Suatu kolonisasi yang melibatkan penaklukan oleh golongan kesatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Selain itu, suatu kolonisasi selalu disertai oleh pemindahan segala unsur masyarakat dari tanah asal. Yang kedua adalah teori kesatria. Munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Yang ketiga, teori Waisya. Teori yang pada awalnya diajukan oleh Krom ini memberikan peranan utama kepada golongan pedagang Waisya. Krom tidak sependapat bahwa golongan kesatria merupakan golongan terbesar di antara orang-orang India. Lalu keempat, teori arus balik. Awal hubungan pedagang, bos menggunakan istilah penyuburan. Ia melihat dua jenis proses penyuburan. Penyuburan pertama dan kemungkinan telah terjadi lebih dahulu adalah proses melalui pendeta agama Buddha. Biksu agama tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu yang di India banyak terjadi perang. Dengan demikian banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Baik, kesimpulan dari alur teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, ada pendeta, ada prajurit, ada pedagang, ada biksu, dan ada guru. Ya, jadi gini, itu kan ada beberapa teori-teori, ya kan, ada semuanya ada 5, yaitu teori Brahmana, teori Satria, kemudian teori Waisya, teori arus balik, sama yang terakhir juga. Jadi dari beberapa teori ini semuanya itu sudah berdasarkan kasus. Jadi yang teori Brahmana itu yaitu para pendeta, kemudian teori Satria itu prajurit-prajurit, kalau zaman sekarang tentara, kemudian teori Waisya itu pedagang, pengusaha yang berdagang. Kemudian teori arus balik yaitu yang berisi biksu yang selalu mengembara untuk menyebarluaskan agamanya. Kemudian yang terakhir yaitu Sudra, yaitu teori yang terendah. Sudra itu adalah teori para buruh. Nah, jadi itulah salah satu kesimpulan evolusi dari kalian, ya kan? Kemudian kira-kira ada yang mau menanggapi enggak? Ada yang mau menanggapi enggak? Barangkali teori Sudra kan kita sudah tahu apa, Satria apa. Ada yang menanya enggak? Ayo Kurnia. Kurnia. Kalau Brahma itu kasta paling tertinggi. Ya, kasta Brahma itu atau Brahmana itu kasta yang paling tertinggi di Hindu dan Buddha. Jadi itu kan Hindu dan Buddha itu berawal kan dari India. Dan di situ Brahmana itu memang kasta yang paling tinggi. Karena di situ ada pendeta, makanya kalau di India itu orang yang kastanya terendah otomatis dia tidak akan berani dengan kasta yang tinggi. Gitu. Ya, jangan menanggapi lagi nggak? Sudah, cukup. Ya, close untuk kelompok 1. Yo. Ya apa?
kegiatan selanjutnya. Jadi Bapak akan mengevaluasi atau menyimpulkan hasil pembelajaran yang tadi. Ya, jadi di sini bahwa teori Brahmana ini salah satu kelompok dalam sistem atau kasta ya, yang menunjukkan kaum pendeta. Kemudian teori Ksatria yang ini salah satu kelompok di mana dalam sistem kasta yang menunjukkan kaum prajurit, yaitu Ksatria. Dan yang ketiga yaitu kaum Waisya, yaitu salah satu kelompok dalam sistem kasta yang menunjukkan bahwa di situ mereka adalah kaum pedagang. Kemudian yang kaum arus balik yaitu teori arus balik. Nah di situ salah satu kelompok beberapa biksu yang selalu berpindah-pindah untuk menyebarkan agamanya, yaitu agama Hindu baik Buddha ataupun Buddha. Dan yang satu yaitu teori Sudra, di mana teori ini adalah salah satu kelompok dalam sistem kata yang menunjukkan mereka itu adalah kaum para buruh. Ya, itu kesimpulannya. Jadi intinya kalian di dalam pembelajaran kali ini mengenai teori-teori Hindu dan Buddha, jadi kalian di sini sudah jelas semuanya kan? Jadi di sini kesimpulannya kita harus menghormati ya sesama agama lain. Ya, kita sebagai umat Muslim ya kan harus menghormati pada agama-agama yang lain, baik Hindu atau Buddha atau Kristen, ya kan. Kemudian agama yang lainnya kita menghormati dengan baik. Nah, kemudian di sini Bapak sangat antusias pada kalian yang telah mengerjakan hasil tugas-tugas ini dengan baik. Ya, kemudian tugas dan proyek silakan dikumpulkan sama tugas atau LKPD yang mandiri silakan dikumpulkan. Ini dikumpulkan semua yang mandiri maupun tugas yang kelompok sudah kerjakan. Mana? Sudah selesai semua kan? Ya, kalau sudah selesai semua, Bapak telah memberikan refleksi Bapak ngirim di WhatsApp kalian. Tolong coba kalian lihat di WhatsApp grup. Bapak ngasih beberapa refleksi, yaitu beberapa pertanyaan. Coba dilihat. Coba dilihat satu-satu. Ada nggak? Ada. Nah, nanti kalian kerjakan, nanti kumpulin di WA grup. Ya, oke? Siap? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Amin.